Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra dengan NIM 0801 1382 025091. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas soal bahasa pemrograman, yaitu ada 3 soal. Soal yang pertama, program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya bilangannya itu adalah sebanyak 6 kali, 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka ganjil. Terus soal yang kedua adalah mencari nilai KPK dan EPB dari 2 bilangan. Soal yang ketiga, program sekumpulan input 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang lebih dari 3 kali. Misalnya dengan variabel n sama dengan 6, maka bilangannya adalah 1, 2, 2, 2, 3, 5, 4 sebanyak 6 kali, dan outputnya tidak ada. Baiklah, kita langsung saja ke contohnya. Dalam membuat program ini kita menggunakan aplikasi CodeBlocks. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita pilih file, setelah itu new, kemudian project, pilih files, C++ sort, klik 2 kali, kemudian next, titik 3, klik. Ini untuk apa nama file program kita. Misalnya kita membuat bilangan genap ganjil, kemudian save. Oh, tidak bisa kan ini, genap ganjil bilangan. Genap ganjil. Oke, kemudian finish. Nah, hal yang pertama kita buat adalah dengan memanggil file headernya, dimana header yang kita gunakan ini itu file header iostream. Nah, dalam kita ketikkan dulu file header include iostream, kemudian using nama spatpad std titik koma. Setelah itu dengan main kurung, setelah itu buka kurawal. Nah, dalam membuat program ini kita menggunakan seleksi, di mana seleksi adalah jenis perintah yang digunakan untuk memilih dan menjalankan kondisi yang diberikan sesuai alur logika pada struktur program. Dalam bahasa C++ ada 3 jenis seleksi yang digunakan, yaitu if else, dan switch case, di mana kita akan menggunakan 2 seleksi, yaitu seleksi if dan if else. Perlu kita ketahui bahwa if itu adalah digunakan jika hanya terdapat satu kondisi saja, sedangkan perintah ini akan dijalankan jika pernyataan benar dan akan diabaikan jika pernyataan salah. Kemudian seleksi if else, yaitu terdapat 2 kondisi dalam perintah ini. Nah, di dalam perintah ini dapat berjalan jika sudah mendapatkan pernyataan dari yang diberikan, sedangkan sistem ini dengan cara memanggil satu persatu. Kemudian kita langsung saja akan membuat contoh programnya. Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya itu dengan menggunakan integer. Integer yang saya gunakan adalah dengan menggunakan variabel a. Di sini terserah kalian mau b, mau c, atau terserah. Sini akan menggunakan variabelnya a. Kemudian cout nama program ini, itu masukkan bilangan, kemudian titik 2
kemudian titik 2 sin A titik koma. Kemudian kita seleksi menggunakan variabel A dengan mod 2 sama dengan 0. Kemudian enter, kita ketikkan buka kurung kurawal cout end line. Kemudian kita nyatakan pernyataan ini bahwa bilangan genap. Nah, kemudian kita enter lagi menggunakan pernyataan kedua, bahwa pernyataan kedua ini kita menggunakan itu else if, kemudian buka kurawal bahwa variabel A modulus 2 sama dengan 1. Kemudian enter, buka kurawal cout end line titik koma, nyatakan bahwa pernyataan kedua ini adalah bilangan ganjil. Kemudian akhiri return. Nah, ini dari program soal yang pertama. Coba kita tes. Ada yang salah di sini. Oke. Di sini ada yang terdapat kesalahan. Tunggu sebentar. Coba kita cek terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada beberapa kesalahan. Oh, saya lupa ngasih ini. Coba kita run. Setelah kita run, di sini dapat terlihat bahwa masukkan bilangan. Misalnya kita masukkan 1 sebanyak 6 kali. Bilangan ganjil. Kemudian misalnya untuk mengecek bilangan genap, seperti biasa kita masukkan bilangan genap. Coba kita enter, masukkan bilangan genap, bahwa bilangan 2 sebanyak 6 kali, yaitu bilangan genap. Kemudian kita close, kita buat program yang kedua.
di mana program yang kedua ini yaitu mencari nilai KPK dari EPB dari dua bilangan. Seperti biasa, kita masih menggunakan PyHide dari IOStream. Kemudian di sini tipe integer yang kita gunakan adalah integer A, B, C, I, titik koma. Kemudian kita insersikan bahwa integer KPK sama dengan 0. Kemudian cout titik 2. Judul program ini yaitu program untuk menentukan KPK dari dua bilangan. Kemudian endline titik koma. Kemudian cout seperti biasa bahwa masukkan bilangan pertama sama dengan titik 2 titik koma. Nyatakan bahwa ini variabel ini untuk A. Kemudian cout masukkan bilangan kedua sama dengan titik 2 titik koma sin bilangan kedua ini sin B dengan perulangan for bahwa I sama dengan 1 titik koma dan I lebih kecil sama dengan B titik koma dan bahwa I plus plus. Buka kurawal bahwa KPK sama dengan KPK mau ditambah variabel A sama dengan seleksi bahwa if sama dengan KPK mood B itu sama dengan 0. Kemudian enter, buka kurawal, cout. Setelah cout, KPK dari dua bilangan adalah titik 2 endline KPK endline. Kemudian stop break. Nyatakan bahwa variabel C itu sama dengan A mod B titik koma dengan menggunakan while bahwa variabel C tidak sama dengan 0. Kemudian enter, buka kurawal baru bahwa untuk variabel A itu sama dengan B titik koma dan variabel B sama dengan C titik koma dan C sama dengan A modulus B titik koma. Setelah itu nyatakan bahwa cout sama dengan titik koma FPB dari dua bilangan.
dari 2 bilangan, kemudian titik 2 end line variabel B end line titik koma. Setelah itu return no enter. Ini merupakan contoh program dari soal yang kedua tadi. Coba kita cek apakah benar. Di sini ada kesalahan. Ada kesalahan di sini. Integer bawah itu KPK. Oh, lupa ngasih titik 2 di sini. Kemudian inline. Di sini juga ada kesalahan sih. Oh, KPK ada 2 bilangan. Inline. Bilangan while ada juga kesalahan di sini. Di sini kesalahannya bahwa while tidak sama dengan 0. C sama dengan B plus B. Di sini kesalahan saya di sini ternyata bahwa while variabel C tidak sama dengan 0. Kemudian coba kita run. Oh, salah. Titik koma bahwa cout PPP dari 2 bilangan end line variabel B titik koma. Ada juga kesalahan di sini. Cout PPP dari 2 bilangan, kemudian end line kemudian kita enter. Ternyata bisa. Kita tunggu saja prosesnya. Program untuk menentukan KPK dalam 2 bilangan. Masukkan bilangan pertama, misalnya 2. Bilangan kedua 2.
maka hasilnya adalah KPK dari dua bilangan adalah 2. Terus FPB dari dua bilangan adalah 2. Dan program ini benar. Di sini bisa dilihat ternyata benar. Oke. Untuk program ini yang kedua benar. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Di mana soal yang ketiga yaitu program sekumpulan input 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Oke. Kita hapus saja ini. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini tetap di sini kita ganti saja integernya. Tipe integer yang kita gunakan adalah dengan max titik koma faktor kemudian titik koma. Setelah itu kita inisiasikan bahwa parabel x sama dengan 1 titik koma y kemudian titik koma. Setelah itu cout dengan masukkan bilangan n sama dengan titik 2 titik koma dengan keluarannya bahwa sin max titik koma, kemudian dengan integer n sama dengan 1 titik koma. Setelah itu kita masukkan while bahwa n sama dengan max, n kurang dari max maksud saya. Kemudian buka kurawal, nyatakan bahwa faktor sama dengan 0. Kemudian dengan perulangan for bahwa y sama dengan x titik koma y lebih dari 1 titik koma y min. Kemudian enter if buka kurawal saya dengan seleksi if bahwa x modulus y sama dengan 0. Kemudian enter buka kurawal bahwa faktor plus i faktor plus i faktor plus so ya. Kemudian enter if di mana seleksi if dalam kurung faktor sama dengan 2. Kemudian enter buka kurawal dengan menggunakan cout bahwa x and line titik koma n plus. Oke, ini sekarang oke. Dengan menggunakan seleksi if bahwa faktor sama dengan 2. Coba kita run, apakah benar? Oh, di sini ada kesalahan mungkin. Titik koma faktor. Oke. Cout. Di sini ada juga kesalahan.
CA. Oke, di sini tidak ada kesalahan. Saya lupa ada kesalahan. X plus plus, kemudian titik koma. Coba kita run. Di sini masih ada juga kesalahan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, saya lupa bahwa E plus I. Kemudian ini juga salah. Cukup. Oke. Masukkan bilangan N. Misalnya kita masukkan bilangan 6. Maka bilangan yang keluar sebanyak 6 kali. Coba kita masukkan bilangannya lagi. Dimana bilangannya itu coba kita masukkan 4. 10. Kita coba 10. Maka bilangan yang keluar itu sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan outputnya pun tidak ada. Berarti bilangan ini benar. Berarti bilangan ini benar. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya, pembahasan dari saya dari 3 soal tersebut. Mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.